So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Yang merasakan kasih Tuhan coba angkat tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Kasih. Amin. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita saudara. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan mengalir memenuhi kami. Terima kasih Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam
Bersyukur Tuhan Yesus atas limpahnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Maka dari itu Bapa, kami ingin lebih menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Allah kami Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami mau Tuhan Yesus menyanyi Tuhan, menari bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh indahnya Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan Yesus membayangkan Tuhan, sebab indah dan dahsyatnya kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Namun
tebus dosaku Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan. Tiada bandingannya, tiada duanya Tuhan, tiada sepertiga. Katakan, oh, tiada bandingannya, betapa dalam dan lebarnya Tuhan. Oh, Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga, tiada sepertiga, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Sungguh tiada seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Bahkan belas kasihan-Mu Tuhan selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tiada satu
Terus pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu itu Tuhan Yesus selalu ada bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah pokok kami Tuhan. Dan kamilah ranting-rantingnya Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan Yesus. Sekali-kali jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Sebab kami memerlukan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Penuhi dia dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia katakan semuanya adalah daripada-Mu saja Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Juga shalom juga bagi saudaraku yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara online. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah ada di bulan Desember, minggu kedua, saudara. Dan beberapa hari lagi kita ada di penghujung bulan Desember dan kita akan lalui tahun 2020 masuk ke tahun 2021. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan hal ini, ada pesan-pesan Tuhan yang harus kita tangkap, saudaraku, di minggu kedua dari bulan Desember ini untuk mengakhiri tahun 2020 dan masuk di dalam tahun 2021. Apakah pesan daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan itu, saudara? Sebelum kita lebih lanjut, saudaraku, kita akan dasari terlebih dahulu dengan pembacaan beberapa ayat yang terdapat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Injil Markus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-40 dan sampai ke-42. Saudara, kita bisa baca bersama. Ayat 40 berkata, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon kepada Yesus. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah peristiwa di mana Yesus menjumpai seorang kusta. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita dapatkan pesan-pesan firman Tuhan untuk mengakhiri tahun 2020 dan masuk di dalam tahun 2021. Apakah pesan itu, saudaraku? Pesan itu bisa saya katakan bahwa pada bulan Desember ini kita bisa katakan milikilah belas kasihan Tuhan. Tema bulan ini minggu kedua adalah belas kasihan Tuhan, atau dengan kata lain milikilah belas kasihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang belas kasihan Tuhan, yang saya tahu hanyalah Yesus Tuhan
yang memiliki belas kasihan yang sempurna itu. Bisa katakan amin? Hanya Yesus yang memiliki belas kasihan sempurna itu. Dan kalaupun manusia memiliki belas kasihan, saudara-saudara, kadang-kadang belas kasihan manusia itu sifatnya hanya gengsi, saudaraku, atau harga diri, dan memiliki motivasi dan keinginan untuk dipuji. Itu belas kasihan yang dimiliki oleh manusia. Berbeda dengan belas kasihan Tuhan yang sempurna dan telah terbukti, dan saudara sudah nikmati belas kasihan itu. Kalau saudara dan saya ada di tempat ini, itu oleh karena belas kasihan Tuhan. Bisa katakan amin? Haleluya. Saudaraku, saat ini saudaraku, kita ada di bulan Desember. Haleluya. Dan bulan Desember, saudaraku, dalam tanda petik adalah bulan yang identik dengan berita kelahiran Tuhan Yesus. Atau sering lazimnya orang sebut hari Natal. Di bulan Desember ini, saudaraku. Dan bisa saya katakan juga, saudaraku, bahwa bulan Desember ini juga dalam tanda petik juga identik dengan bulan belanja. Mungkin sudah bertanya, belanja apa lagi, Pak? Kan tiap hari sudah belanja. Ibu saya, mama saya tiap hari belanja. Belanja beras ke pasar, belanja gula, belanja sayur, belanja minyak, hari-harinya sudah belanja. Kenapa mesti bulan Desember bisa dikatakan adalah bulan belanja? Dalam tanda petik orang Kristen. Bulan Desember bulan belanja orang Kristen, saudaraku. Belanja apa lagi? Saudaraku, bisa belanja baju baru untuk keluarga, untuk anak-anak. Belum lagi yang di gereja belanja seragam, belanja baju seragam, saudaraku. Apalagi belum lagi menghias rumah tangga kita. Karena ini bulan Natal, hari Desember. Aksesoris Natal dipajang di rumah. Bukankah itu hari-hari sebelum pandemi ini banyak orang belanja untuk aksesoris Natal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan diteruskan lagi, saudaraku, bulan Desember ini ada pesta kemeriahan, perayaan daripada acara-acara Natal yang gegap gempita di mana-mana. Sehingga saudara, esensi dan makna Natal itu kadang-kadang bisa hilang. Nah, untuk itu saudaraku, kalau esensi dan makna Natal itu, makna Natal bisa pudar dan hilang lenyap oleh karena apa, saudaraku? Gegap gempitanya daripada acara-acara yang bersifat seremonial. Nah, ini mulai, saudaraku, oleh karena peristiwa pandemi ini, mungkin Tuhan punya maksud bahwa kita mesti belajar dan merubah paradigma kita dari yang bersifat hanya seremonial. Kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Markus 1:40 sampai ke 42. Di situ ada tekanan yang luar biasa. Pesan daripada firman Tuhan itu apa? Belas kasihan Tuhan. Artinya bahwa kehidupan saudara dan saya, baik engkau yang muda maupun kita yang sudah dewasa dan berkeluarga, milikilah belas kasihan Tuhan itu. Amin. Itulah tema saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal kalau berbicara tentang Natal itu, saudaraku, adalah berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Bukan perayaan dan seremonial semata. Kita berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Dia telah lahir, dia telah mati, dan dia telah bangkit untuk apa? Untuk memberikan belas kasihan kepada manusia, mengampuni dosa manusia. Itulah saudaraku.
makna dan esensi daripada Natal yang sebenarnya, yaitu belas kasihan Tuhan yang saudara dan saya harus miliki. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya orang percaya pada hakikatnya telah memiliki belas kasihan Tuhan itu. Kapan, Pak? Waktu saudara bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya saudara telah menerima belas kasihan Tuhan. Lalu apa yang mesti kita perbuat sebagai orang-orang percaya? Tentu saudaraku, saudara dan saya sebagai orang percaya harus memiliki belas kasihan Tuhan seperti Yesus. Seperti ayat yang sudah kita baca waktu Yesus bertemu dengan si kusta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita harus memiliki belas kasihan Tuhan, artinya saudaraku, kita harus menjadi duta-duta atau utusan-utusan Kristus. Kepada siapa? Kepada saudara, keluarga saudara, handai tolan saudara, kemenakan saudara, siapapun, bahkan orang-orang yang belum mengenal bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Disitulah saudara sampaikan itu belas kasih Tuhan. Amin. Kepada orang-orang yang terdekat minimal saudaraku, kita menjadi duta dan utusan Kristus itu seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-20. Ditulis begini saudaraku. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saudara dan saya juga utusan Kristus. Ditulis oleh Paulus, para rasul itu. Dikatakan kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu, ya, dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di sini berbicara tentang dosa manusia, di mana perlu utusan itu membawa belas kasih Tuhan, membawa berita sukacita itu bahwa Yesus Tuhan mengampuni dosa. Itu yang saudara perlu miliki. Belas kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita untuk menjadi utusan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang belas kasihan. Sebetulnya belas kasihan Tuhan itu tidak harus berbentuk materi saudaraku. Belas kasihan Tuhan itu bisa berbentuk perhatian saudara kepada orang lain. Doa saudara kepada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan pertolongan. Ataupun bantuan-bantuan yang meringankan mereka. Itu pun tanpa motivasi dan dilakukan demi nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Jadi tidak mesti itu hal yang materi untuk menyampaikan belas kasihan Tuhan itu. Nah saudaraku, satu waktu Rasul Petrus, dia akan ke bait Allah, dan pada waktu dia sampai di gerbang bait Allah, dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh di gerbang itu. Dan orang lumpuh ini meminta belas kasihan daripada Petrus. Tapi apa kata Petrus saudaraku? Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang ketiga, pasal ketiga ayat ke-6 saudaraku. Bentuk daripada belas kasihan yang diberikan oleh Petrus pada waktu itu berjumpa dengan seorang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Tertulis begini saudaraku. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudaraku, inilah bentuk daripada belas kasihan yang bisa saudara miliki
Apapun yang dipercayakan Tuhan di dalam hidupmu, saya sudah katakan, engkau bisa berikan perhatian, engkau bisa berikan doa, engkau bisa berikan pelayanan, bantuan yang meringankan. Apapun itu bentuknya, saudara, itulah belas kasihan Tuhan yang Tuhan inginkan saudara miliki. Haleluya. Di bulan Desember ini, untuk merubah paradigma kita tentang Natal dan sesi Natal yang sebenarnya. Haleluya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya, saudaraku, mengapa orang percaya harus memiliki belas kasihan Tuhan itu? Saudaraku, kita sudah belajar melalui pembacaan ayat di Markus 1 ayat 40 dan 42 itu adalah hal-hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran kita bahwa orang percaya harus memiliki belas kasihan Tuhan itu. Yang pertama, ini saya tambahkan, saudaraku, mengapa orang percaya harus memiliki belas kasihan Tuhan? Karena semua manusia di dunia ini sudah berdosa. Banyak orang, saudaraku, membutuhkan belas kasihan Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan yang mengampuni dosa. Salah satu alasan mengapa orang percaya harus memiliki belas kasihan Tuhan, baik kau yang muda maupun kita yang sudah dewasa, semua kita harus memiliki belas kasihan Tuhan, karena kita tahu bahwa banyak orang membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan yang mengampuni dosa. Dengan demikian, saudara, artinya saudara adalah kepanjangan tangan daripada Yesus Kristus Tuhan itu untuk memberikan belas kasihan itu. Tidak lagi Yesus mesti datang ke dunia ini menampakkan diri kepada si kusta itu 2000 tahun yang lalu. Tidak, saudara. Tetapi kita harus sudah merubah paradigma kita bahwa kaulah utusan-utusan Kristus untuk memberikan belas kasihan Tuhan itu. Haleluya. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan menjangkau orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Salah satu contoh, saudaraku, seseorang yang terjatuh ke dalam lumpur yang dalam. Orang itu membutuhkan bantuan dan belas kasihan orang lain untuk dapat menariknya keluar dari lumpur. Jangan sekali-kali coba orang yang terendam ke lumpur, dia bergerak sendiri dengan kekuatannya, bahwa dia akan masuk lebih dalam karena dia bergerak dengan kekuatannya. Tetapi membutuhkan uluran tangan orang lain untuk menolongnya. Haleluya, saudara. Oleh sebab itu yang pertama adalah karena kita dibutuhkan memiliki belas kasihan Tuhan. Oleh karena banyak orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan itu dari saudara dan saya. Kita bisa lihat, saudaraku, Markus 1 ayat 40 berkata begini. Kita sudah baca tadi ayatnya yang ke-40 berkata, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Saudaraku, dia membutuhkan Yesus, saudaraku. Jadi jelas, saudaraku, dia tahu Yesus dapat menyembuhkan dia, mentahirkan dia. Oleh sebab itu dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Demikian dengan kekristenan saudara dan saya. Banyak orang membutuhkan belas kasihan Tuhan melalui kepanjangan tangan saudara dan saya. Amin. Demikian juga kusta itu, orang berdosa itu, gambarannya membutuhkan Yesus. Kita hidup di dunia ini, banyak orang membutuhkan uluran belas kasihan Tuhan melalui kepanjangan tangan Tuhan, yaitu orang-orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa, saudaraku, pertanyaannya? Orang percaya harus memiliki belas kasihan daripada Tuhan, saudaraku. Hal yang kedua dikatakan bahwa dengan belas kasihan Tuhan itu, saudara, bahwa belas kasihan Tuhan itu dapat menjadi sebagai penggerak orang untuk melakukan kehendak Tuhan dengan belas kasihan Tuhan itu. Menjadi power, saudaraku.
menjadi baterai, saudaraku. Kalau saudara punya mainan untuk anak-anak saudara pada waktu kecil, mainan itu tidak bisa bergerak, saudaraku, tanpa power dari baterai itu. Tetapi begitu ada baterai itu, mainan itu dapat bergerak, saudaraku. Luar biasa. Demikian hidup saudara dan saya. Kita perlu memiliki belas kasihan Tuhan yang sempurna itu untuk dapat apa? Menggerakkan kita untuk menyampaikan belas kasih Tuhan itu kepada orang lain, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa pada waktu seseorang keluar dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, dan pada waktu itu, saudaraku, ada imam lewat, tetapi imam itu dia hanya menyeberang, saudaraku. Selanjutnya ada orang Lewi juga lewat. Orang Lewi itu juga nyebrang dari seberang jalan. Tetapi ada orang Samaria. Pada waktu dia melihat orang yang terkapar itu, tergeraklah dia dengan belas kasihan. Artinya apa, saudaraku? Artinya hal yang kedua ini, belas kasihan itu dapat menggerakkan orang Samaria yang notabene dia mungkin belum kenal Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan imam dan orang Lewi ini? Saya bisa simpulkan bahwa mereka tidak memiliki belas kasihan Tuhan, sekalipun mereka punya jabatan-jabatan tertentu. Nah, melalui peristiwa itu, saudara, kita bisa melihat bahwa belas kasihan Tuhan itu bisa dimiliki oleh siapapun, saudaraku, untuk menggerakkan, untuk menyampaikan belas kasih Tuhan itu kepada orang lain. Kalau di dalam Markus 41 tadi, Markus 1:41 tadi sudah jelas tertulis di sini Yesus yang tergerak. Dikatakan maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudaraku, dalam hal ini Yesus yang memiliki belas kasihan yang sempurna itu, dia menolong orang yang sakit kusta itu. Yesus tergerak. Demikian saudara dan saya harus memiliki belas kasihan Tuhan supaya kita dapat bergerak menyampaikan belas kasihan Tuhan itu, saudaraku. Di dalam Matius 14 ayat 14 juga, saudaraku, dituliskan tentang gerakan-gerakan dari belas kasihan itu. Di dalam Matius 14 ayat 14, di sini satu kali peristiwa Yesus diikuti oleh beribu-ribu orang, saudaraku. Dan pada waktu itu, saudaraku, ayat 14 berkata ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mengetahui bahwa hari-harinya Yesus diikuti oleh beribu-ribu orang meminta belas kasihan. Dan pada waktu itu sudah sore hari dan menjelang malam, dan mereka masih mengikut Yesus, saudara. Lalu apa kata murid-murid Yesus? Saudara tahu? Suruh mereka pergi pulang, pergi cari makanan dewe. Ya, artinya apa? Perkataan murid Yesus ini mencerminkan bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak ada di dalam diri murid itu. Tetapi Yesus beda, saudaraku. Saya sudah katakan bahwa Yesus yang memiliki belas kasihan sempurna itu, dia katakan apa kepada murid-murid? Jangan, kumpulkan mereka. Lalu terjadilah mujizat bahwa 5.000 orang semua makan. Bisa katakan amin? Oleh karena apa? Oleh karena belas kasihan Yesus yang bergerak itu. Saya bayangkan, saudaraku, umpama pada waktu itu Yesus juga berkata, "Oh,
yo kon mulai pulang saja, besok datang lagi. Saya percaya mujizat-mujizat tidak terjadi oleh karena tidak ada belas kasihan yang bergerak pada waktu itu. Tetapi puji nama Tuhan, haleluya, Yesus memiliki belas kasihan yang sempurna sehingga belas kasihan itu ada dan mujizat terjadi. Demikian hidup saudara dan saya hari-hari ini mesti memiliki belas kasihan Tuhan yang berbentuk, saya katakan, bermacam-macam yang engkau bisa berikan kepada orang lain seperti Petrus. Amin, saudaraku. Luar biasa. Itu hal yang kedua, saudaraku. Dan hal yang ketiga, saudaraku. Mengapa? Alasan mengapa bahwa orang percaya itu harus memiliki belas kasihan Tuhan. Hal yang ketiga, saudaraku. Karena belas kasihan Tuhan itu dapat menimbulkan sebuah reaksi. Untuk apa? Untuk menjangkau orang lain, saudaraku. Kalau hanya bergerak tapi tidak bereaksi menjangkau orang lain, dia hanya bergerak di tempat, saudaraku. Dan hal yang ketiga ini, alasan mengapa orang percaya harus memiliki belas kasihan Tuhan itu, yaitu menjangkau, reaksi menjangkau orang lain untuk menjamah dan menyentuh. Kita lihat ayatnya yang ke-41 dari Markus 1 dikatakan begini. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Dikatakan saudaraku, dia menjangkau, menyentuh si kusta itu, saudaraku. Haleluya. Saudara, tidak dia Yesus itu saya bayangkan dia tidak jijik. Saudara, kita sebagai manusia kalau melihat orang yang kusta, yang borokan, saudaraku, banyak, itu ulat-ulat mungkin ya. Kita tidak memiliki kasih yang sempurna, belas kasih yang sempurna, tidak bisa menjangkau seperti Yesus. Dia jamah sekalipun itu orang kusta. Saya tahu dari kebenaran firman Tuhan bahwa kusta itu mesti dijauhi orang banyak dan harus diasingkan, dan setiap orang akan berkata najis, najis, najis. Jangankan mendekat, dari jauh pun orang sudah berkata najis. Tapi Yesus yang memiliki belas kasihan sempurna itu, dia datang, bukan tergerak datang, bahkan dia menyentuh, menjamah orang sakit kusta itu dan dikatakan sembuh. Itulah karena kuasa daripada belas kasihan itu, saudaraku. Satu peristiwa lagi terjadi, saudaraku. Pada sekali waktu Yesus berjalan, di tengah jalan dia bertemu dengan iring-iringan orang banyak, dan dia tergerak hatinya, saudaraku, melihat iring-iringan itu. Lukas 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini, saudaraku. Ini peristiwanya, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh, saudaraku. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Apa yang disentuh oleh Yesus? Usungan itu isinya apa? Isinya mayat. Seringkali, saudaraku, waktu kedukaan kita pun kadang untuk mendekat ke jenazah kita takut. Jangan-jangan corona itu, jangan-jangan ini penyakit menular. Bukan begitu, saudara. Saudara dan saya harus memiliki belas kasihan itu, sehingga dapat saudara melayani dalam bentuk apapun yang sudah saudara katakan. Bisa berbentuk perhatian saudara, doa saudara, pertolongan saudara dalam bentuk apapun yang bisa meringankan. Itulah bentuk daripada belas kasihan Tuhan yang saudara miliki dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hal yang ketiga. Dan yang hal keempat, saudara, yang terakhir, mengapa, saudaraku? Alasannya orang Kristen harus memiliki belas kasihan Tuhan. Ini yang dahsyat, saudara. Menarik sekali
Dan luar biasa hal yang keempat ini. Mengapa orang percaya harus memiliki belas kasihan Tuhan itu? Karena belas kasihan Tuhan itu dapat mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan. Bisa katakan amin? Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali. Karena dengan belas kasihan itu ada kuasa yang terjadi. Saudaraku, seperti Markus 1 ayat 42 sebagai ayat yang terakhir itu dikatakan seperti ini. Saudara, ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu, orang itu, dan ia menjadi tahir. Saudaraku, mengapa bisa sembuh, bisa tahir? Karena belas kasihan Tuhan. Saya membayangkan dari cerita awal, kalau Tuhan berkata aku nggak mau, tidak akan terjadi. Kalau Tuhan tidak mau tergerak untuk mendekati orang itu tanpa belas kasihan, mujizat pun tidak terjadi. Tapi pada akhirnya kita melihat betapa kuasa daripada belas kasihan itu terjadi, yaitu menjadi tahir hanya oleh karena belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan daripada kebenaran firman Tuhan di bulan Desember ini, biarlah kita merubah paradigma kita. Kalau dulu-dulu sebelum peristiwa pandemi terjadi, bagaimana kita melihat dunia ini gegap gempita dengan perayaan-perayaan Natal yang bersifat seremonial. Tetapi kita diajar dari peristiwa ini bahwa esensi dan kebenaran, makna daripada Natal itu adalah belas kasihan Tuhan yang saudara harus nyatakan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Yang sudah bisa saudara lakukan, nyatakan itu supaya terang Tuhan itu nyata melalui kehidupan saudara dan saya sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan belas kasih Tuhan itu kepada dunia ini. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa umat manusia. Itulah bentuk belas kasihan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, lakukan apa yang saudara dapat lakukan untuk menyampaikan belas kasihan saudara dengan porsi-porsi yang saudara dapat miliki dari Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang melakukan apa yang bagiannya Tuhan. Dan saya percaya mujizat itu akan terjadi. Tidak harus lagi Tuhan Yesus datang seperti 2000 tahun yang lalu, tetapi kepanjangan tangan Tuhan itu melalui saudara, itu akan terjadi mujizat oleh karena belas kasih daripada Tuhan. Silakan pemain musik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jelas di sini saudaraku, bahwa bulan Desember ini biarlah paradigma kita mengawal kita bahwa kita harus memiliki belas kasihan Tuhan itu dalam kehidupan orang percaya dalam bentuk apapun yang kau dapat lakukan. Saudara, lakukan sebagai bentuk daripada belas kasihan Tuhan itu. Yang pertama, biarlah belas kasihan Tuhan itu dapat menjadi penggerak saudaraku untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, dapat menimbulkan reaksi. Saudara bergerak untuk menjangkau orang lain siapapun. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu dapat mendatangkan kuasa dan mujizatnya. Haleluya.